Shalom, Tuhan Yesus, damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 April 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Rut 3 ayat yang pertama hingga ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Ayat yang ke-18, lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan. Jadi Naomi, Naomi ini adalah mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah ada baiknya jika engkau mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Ya. Jadi Naomi ini sedang mencari tempat perlindungan. Ya. Perlindungan dengan petunjuk Tuhan. Ya. Dia ketemu Boas di perkebunan. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi dia ketemu Boas, ya. Bekerjalah ia di sana. Ya. Mandilah di sana. Ya. Makan dan minum di sana. Ini Bapak Ibu Saudara yang saya cintai sekali. Jadi dia sedang mencari tempat perlindungan. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Rut ini menuruti Naomi. Apa yang dikatakan Naomi dia turuti. Ya. Ibu saudara-saudara yang saya cintai dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Ya. Dalam segala hal. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Ya. Khususnya hari ini. Ya. Jadi Boas ini menebus. Ya. Karena dia juga dipakai Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Ya. Di ayat yang ke-18, lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti." Ya, jadi orang itu tidak akan berhenti, artinya Boas. Ya, menebus. Ya. Orang yang susah, ditolong, ya, dikasih pekerjaan. Ini luar biasa ini Boas. Ya. Sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ya. Jadi ceritanya luar biasa. Ya, antara Boas ini. Ya. Jadi kita harus minta petunjuk kepada Tuhan Yesus. Ya. Di ayat yang berikut itu, di ayat yang kelima, lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Ya. Di ayat yang ke-6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tempat seperti yang diperintahkan bertuanya kepadanya. Ayat yang ke-7, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur dari ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, singkapkanlah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Ayat ke-8, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kaki. Ayat yang ke-9, bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebuskan." Nah ini, jadi Rut, ya, jadi Rut ini berbaring di sebelah Boas. Coba Bapak Ibu bayangkan,
Bertanyalah ia, bertanyalah bos, siapakah engkau? Ya. Jadi dia berbaring di situ, tidur di bawah situ. Ini juga petunjuk Tuhan juga. Jawab perut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu, ya. Melindungi hambamu. Ya. Jadi dia minta perlindungan, ya. Melindungi si Rut itu, yaitu Boas itu. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebuskan. Jadi di dalam hati Rut bahwa Boas ini menebus, ya, wajib menebus, karena dia orang beradat, orang kaya juga itu Boas, menolong orang susah. Akhir cerita mereka jadi suami istri. Ya. Itu petunjuk Tuhan Bapak Saudara. Segala sesuatu minta petunjuk Tuhan, pasti ada jalan. Ya, hidup kita juga begitu Bapak Saudara. Sekarang kita harus minta petunjuk Tuhan. Tuhan kasih jalan, ya. Yang bengkok diluruskan, yang tidak tahu menjadi tahu, yang bodoh jadi pintar, Tuhan kasih jalan. Yang tidak bisa baca Alkitab bisa baca Alkitab. Semua Tuhan sudah atur, asal kita mau, ya, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan, ya, khususnya hari ini Sabtu tanggal 13 April 2024 kasih ingat kita semua, ya, hidup harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, minta petunjuk. Ya, kalau kita hidup minta petunjuk dengan Tuhan, hidup kita enak, ya, susah senang, gampang, enteng. Ya, semua Tuhan sedia air minum, makanan, ya, tempat tinggal, ya. Karena isi dunia ini milik Tuhan, Dia yang pencipta, ya. Jadi kita harus bersyukur, bangga punya Tuhan Yesus, ya, dalam segala hal. Ya, saya sakit saya doa sembuh, tidak perlu buang-buang uang ke dokter. Dokter saya Tuhan Yesus penyembuh. Demikian juga orang lain sakit, ya, didoain, ya, atas nama Tuhan Yesus mereka sembuh. Ya, jadi saya pelayanan berjalan lancar, baik di Messenger, di YouTube, kirim ayat firman Tuhan di WhatsApp, ya, semua berjalan lancar. Itu petunjuk Tuhan Roh Kudus. Ya. Jadi ini hari Sabtu, ya. Jadi besok hari Minggu tanggal 13, besok hari Minggu tanggal 14 April kita diundang Tuhan gereja lagi di tempat kita masing-masing. Kenapa? Karena ada 6 hari kita bekerja, hari Minggu, ya, kita gereja. Petunjuknya ada, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Ditambahkan kesehatan kita, berkat jasmani dan rohani. Baca Alkitab. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, pemuda dan pemudi, bacalah Alkitab. Ya, kalau iman saudara cukup 10 pasal ya baca, 5 pasal ya baca. Saya bisa baca dalam sehari bisa 80 pasal, 70, 100. Doa itu Bapak Saudara, sesuai iman saya. Ya, Tuhan pakai siapa aja bisa. Ya, Tuhan memilih orang yang bodoh. Ada ayatnya, ada firman-Nya, 1 Korintus 10, 1 Korintus 1 ayat 7. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan yang kuat. Ya, ini. Jadi kita harus ingat Tuhan setiap hari, menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Firman, pujian dan doa kuasanya sama, iman, pengharapan, dan kasih lakukan. Jangan dipisahkan Bapak Saudara. Ya, andalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dia luar biasa. Tuhan senang, kan? Ya, dengan berkati kita dalam segala hal. Sehat, usia diperpanjang terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bawa kita ke surga. Asal kita beriman, jangan terlepas dari kuasa Tuhan Yesus. Kita dombanya, Tuhan Yesus adalah gembalanya. Dia menuntun kita dalam segala hal. Dia mau membawa kita ke rumput yang hijau. Kita terpelihara. Ini luar biasa. Jadi dulu saya orangnya bodoh, ya, miskin kan. Sekarang Tuhan mengangkat saya, dibersihkan, lahir baru, kaya dalam segala, kaya iman, kaya pengetahuan, semua Tuhan tarik. Ya, ada karunia-karunia Tuhan kasih. Tahu apa? Ya,
Tuhan kasih nafas gratis. Ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa itu, saudara. Ya, boleh kejar uang, kejar bekerja. Ya. Itu nomor 2 itu. Nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Ya. Baru yang lain. Ya, saudara-saudara yang saya cintai, saya ingin diperdalam lagi firman Tuhan di Rut 3 ini, ayat yang pertama sampai 18. Ya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.